Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi ini kita sama-sama akan memperdengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita menjalani kehidupan, sehingga sukacita darinya tetap berada di dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Sama-sama kita baca, pertama kaum ibu, perempuan, kedua bapak, yang terakhir kita bersama-sama. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Silakan ibu-ibu, pertama ayat 1. Aku mau berdiri di tempat penyertaanku dan berdiri tegak di Allah. Aku mau menghijau dan menentukan apa yang akan diucapkan kepada dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lolo, supaya orang yang sudah dapat membacanya. Om Ibu, Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. ayat 3. Ia bersegera menuju kesudahannya dan dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan melihat. Ayat 4, slide. Ayat 4, slide-nya. Ayat 4. Sama-sama kita ayat 4. Sesungguhnya orang yang ragu sendiri tidak berdosa dirinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh. Amin. Habakuk adalah seorang nabi Tuhan yang hidup sejaman dengan Nabi Yeremia, tetapi pemberitaan mereka berbeda. Kalau kita baca, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, Habakuk menekankan keadilan, ketidakadilan, dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Kasdim. Sedangkan Nabi Yeremia memperlihatkan hukuman atas dosa-dosa Yehuda yang dilaksanakan oleh bangsa Kasdim. Salah satu fokus dalam kitab Habakuk adalah penyertaan yang berbau keluhan dari Nabi Habakuk. Ya, salah satu fokus dalam kitab Habakuk, kalau kita baca bersama-sama, adalah pertanyaan yang berbau keluhan dari Nabi Habakuk, yaitu mengapa bangsa Kasdim, bangsa yang jahat itu, yang dipakai Tuhan menjadi alat untuk menghukum bangsa mereka, orang Yehuda. Ini pertanyaan di dalam hati Habakuk. Jadi sebenarnya maksud dari Habakuk dengan pertanyaan tersebut adalah, di manakah keadilan Tuhan Allah? Dia mempertanyakan ke dalam hatinya. Tetapi di dalam keadaan yang penuh dengan keraguan seperti itu, Habakuk masih bertindak menantikan jawaban dari Tuhan. Ketika berada dalam ketakutan dan kecemasan, kepada siapakah kita harus berkeluh kesah? Kembali kepada diri kita. Bisa kita renungkan, segelintir orang rupanya salah memilih tempat curahan hatinya, yang berakibat kepadanya sehingga masalahnya tidak dapat teratasi, malah semakin melebar. Orang-orang percaya
punya keyakinan bahwa Tuhan mendengar setiap keluhan sesat. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Juga Tuhan tahu apa yang sedang kita gumuli. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus imani itu. Jangan langsung menggerutu. Jangan langsung bersungut-sungut. Demikianlah yang dilakukan Habakuk. Kalau kita baca di bagian awal kitab ini, dia berkeluh kesah pada Tuhan tentang kekerasan dan ketidakadilan di Yehuda, bangsanya sendiri. Dia mengeluh, Tuhan, kenapa sih bangsa saya ini kok jadi gini? Apa yang katakan itu tadi itu bersungut-sungut. Habakuk merasa pergumulan yang dialami umatnya adalah juga pergumulan. Dia merasakan bahwa pergumulan umatnya juga adalah pergumulannya. Derita yang dirasakan umat merupakan deritanya juga sebagai seorang nabi. Ini masalah hati, perasaan, pikiran. Apa yang kau derita, saya juga ikut menderita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan SMS, suka melihat orang susah ya? Senang melihat orang susah. Loh kok ketawa Ibu? Mari kita renungkan diri kita sendiri. Susah melihat orang lama ngeri kali. Orang senang kita susah. Senang melihat orang, kalau udah susah dia mampus kamu. Kau rasakan kan? Sombong kau dulu kan? Iya kan? Nah ini hal yang dialami Habakuk. Justru dia susah melihat bangsanya diganggu oleh orang kafir. Bentuk kepedulian yang tinggi ditunjukkannya melalui percakapannya dengan Tuhan. Kesusahan bangsanya, dia menunjukkan dengan dirinya bahwa dia berkomunikasi dengan Tuhan. Pengeluhannya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong mereka keluar dari keadaan yang suram itu. Dia berpikir berperasaan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan bangsanya dari gangguan orang kafir. Habakuk menggambarkan dirinya sebagai penjaga di menara pengawas yang menanti-nantikan jawaban Tuhan atas pertanyaannya. Kalau kita baca itu, Habakuk berdiri di menara pengawas, menanti-nanti jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaannya. Kenapa bangsa saya diganggu oleh orang kafir? Habakuk dengan keyakinan yang kuat terus berdiri, menanti dengan sabar jawaban Tuhan atas doanya. Bisa kita baca di ayat 1b. Apa katanya? Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Bagaimana kita Bapak Ibu? Masih bersungguh-sungguhkah kita? Yang betul. Jangan ada dusta di antara kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Apa aku mencari gambaran kehidupannya pada saat itu? Dia menunggu di menara. Kita bayangkan di menara itu tempat yang tinggi. Kalau ada penjara itu, kan ada menaranya. Dia akan memperhatikan, ada enggak yang lari, ada enggak yang jahat itu. Dia menantikan dari menara. Bayangin bagaimana hatinya bersama dengan rakyatnya, bersama dengan bangsanya. Dia menunggu dari bukit menara jawaban dari Tuhan, perhatian dari Tuhan terhadap bangsanya.
Adakah kita demikian? Slide. Adakah kita demikian menunggu? Kegagalan orang percaya untuk menerima jawaban Tuhan atas doa-doanya adalah kurang sabar. Betul ibu-ibu? Betul sekali. Langsung deh kata ibu si Torus tadi, biar sungguh-sungguh dia terus. Apa Tuhan? Kapan aku ini? Sudah rajin aku ke gereja, sudah berdoa aku terus. Kenapa aku terus begini? Aku begini, engkau begitu, sama saja. Kelihatan sederhana Bapak Ibu ya. Tapi mari kita renungkan, di mana posisi kita tentang hal ini? Masih ada daging lo ini, jangan sombong. Jangan kita cerita Roh Kudus. Kalau cerita duit langsung deh berbunga-bunga hati kita. Kita perlu duit, tapi jangan duit yang menguasai kita. Akhirnya segala sesuatu aman. Orang pun menderita karena duit, gara-gara kita duit aman. Firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa, mengingatkan kita bagaimana perhatian kita terhadap sesama. Jangan hanya cerita materi, cerita hati. Gaya ngomong kita, gaya komunikasi kita, jangan sampai tidak menjadi berkat bagi sesama. Sederhana sebenarnya. Bagaimana kita bisa berkat menjadi sesama? Hidup kita didasari dengan apa Bapak Ibu? Kasih. Apa? Kasih. Satu kata. Ketawa Ibu. Kalau dasar hidup kita sudah dasar dengan kasih, aman dunia ini, sukacita senantiasa. Coba perang di mana-mana, karena ada dasarnya. Coba ada kasih. Ya sahabat kita ya. Iya ya, dia marah-marah sama saya. Udah, mungkin dia lagi ada permasalahan. Saya harus tenang. Ini enggak, kawan marah. Apa toh? Aku juga nih, ini orang Medan, orang Siantar. Jangan macam-macam. Siantar men. Kenapa? Kembali pada firman Tuhan. Dasar hidup kita adalah hanya satu kata sebenarnya. Kalau sudah ada kasih, sukacita itu tidak bisa kita bentuk. Kasih yang bagaimana? Kasih dari Kristus, bukan kasih karena kita, kekuatan kita. Sering saya katakan akhirnya holong mengalap holong. Tahu artinya holong mengalap holong? Aku mengasihi dia supaya dia mengasihi aku. Mantap. Itulah dunia. Tidak bisa kita pungkiri, itu masalah jiwa kita. Tapi ada yang lebih tinggi, lebih dalam itu. Kasih terhadap sesama, oleh karena dia telah lebih dahulu mengasihi. Karena Allah, Kristus telah mengasihi kita lebih dahulu. Jadi kasih yang dari Allah itu mengalir melalui hidup kita. Apa tadi judulnya? Orang yang benar hidup oleh karena percayanya. Dia percaya pada Yesuslah yang hidup melalui dia. Filipi 2 ayat 13. Bukan kita lagi hidup. Aku hidup, tapi pernah hidup. Tapi Kristus. Ayat 2 ayat 20. Bukan kekuatan kita lagi kita begini ketemu. Karena kasihnya. Mari kita hadirkan kasihnya itu berada di diri kita. Sehingga, halo, hai. Coba kalau nggak kasihnya, kurang ajar. Memang dasar. Coba gayanya itu. Coba itu. Lihat. Ada rasa ketidaknyamanan melihat orang bisa bersenang-senang.
Betul Bapak Ibu? Itu dia. Mari kita renungkan kembali, di mana saya sekarang ini? Kita berdoa, kita meminta sekaligus menentukan waktu. Nah, sudah kita minta, tapi tangan meminta, tapi tangan di mana? Di atas. Meminta kan tangan di bawah dong. Ini minta, coba. Sama dengan merampok. Sama dengan memiliki kepemilikan orang lain. Kita berdoa, kita meminta, sekaligus menentukan waktu. Akhirnya mengancam kan? Tak dapat bersungut-sungut kan? Transaksional. Aku rajin ke gereja supaya aku mendapat berkah. Amin Bapak Ibu? Amin lah gitu. Kita ini sudah dapat berkat loh, ini kita sehat-sehat gini. Apalagi sih? Tuh rumah sakit sana, pasang antena dari atas sampai ke bawah. Tidak ada di tempat yang lubang-lubang yang tidak pasang antena. Apa kita nggak bersyukur gitu? Amin Bapak Ibu? Iyalah, aduh puji Tuhan. Saya bisa gini oleh karena Engkau. Kenapa kita bisa begitu? Karena iman percaya kita. Ini sudah ada sedikit kurang enak badan. Tuhan, emangnya mau transaksi sama Tuhan? Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Jadi jangan menuntut melulu. Jangan bersungut-sungut pula terus-menerus. Kalau lagi senang, lupa Tuhan. Kalau lagi susah, Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah itu dia, itulah manusia kita. Makanya kata tadi, kehidupan yang tidak didasari iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Apapun yang kita lakukan kalau tidak didasarkan iman adalah dosa. Kita berdoa, kita meminta, sekaligus menentukan waktu. Jika di waktu yang kita tentukan itu ternyata Tuhan belum menjawab, ada orang yang menyerah dan berhenti berdoa. Kita lupa waktu kita bukan waktu Tuhan. Tuhan bukan barang transaksional. Jangan kita menagih-nagih seolah-olah Tuhan itu kita berutang. Tuhan, aku kan sudah ke gereja, aku sudah berdoa. Kenapa sih? Seolah-olah kita menagih utang pada Tuhan. Ya enggak? Betul nggak Bapak Ibu? Nagih-nagih pula kita sama Tuhan. Kalau datang Tuhan, kapan aku berutang sama kau? Hal yang sederhana. Kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja indah pada waktunya. Nomor 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin, Bapak Ibu. Hal yang sederhana. Iman kita berbicara demikian. Sebab itulah yang dinantikan oleh kehidupan kita untuk bersama dengan Dia. Kalau seandainya terkesan lambat, jangan mengeluh, tetapi menunggu. Teruslah bersabar, menanti waktu Tuhan mengabulkan setiap permintaan dan permohonan kita. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat bagi kita. Kalau enggak nanti kita sombong pula, minta diberikan. Akhirnya lupa diri. Akhirnya gantung diri. Gantung diri bukan berarti digantung diri. Dia menyakiti hidupnya sendiri.
Jadi Tuhan itu pintar, jangan aku ya, nanti kau bahaya, kau belum siap mental kau menerima ini, nanti kau jadi sombong. Sabar kau, ayo, tepalah mental, tepalah dirimu, supaya yang kuberikan ini kau bisa nikmatin, tidak menjadi racun bagi kau. Amin Bapak Ibu. Jangan sedikit-sedikit dia nggak dikasih, Tuhan gitu ya. Mau dikasih racun sama kita, karena mau dia, kita ini anak kesayangannya loh, tak sembarangan. Amin. Nah, itulah iman kita berbicara demikian. Kalau sudah si iman mengatakan demikian, luar biasa. Ini enggak, kebanyakan yang berbicara siapa? Si Imin. Ya enggak Bapak Ibu? Dunia kita yang berbicara kadang-kadang yang dominan dalam hidup kita. Ada aja yang mau kita kata-katakan yang membuat kita supaya mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa. Kita harus tetap selalu bersyukur dan percaya kepada Tuhan dan jangan khawatir. Makanya katakan tadi itu, apapun keadaan hidup kita, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau orang tetangga kita, ini orang gila kali ini sudah gitu-gitu, terima kasih juga ya. Ini orang gangguan jiwa kah ini? Kenapa? 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan apa katanya? 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami hidup adalah karena percaya, bukan melihat. Kita percaya bahwa Dia bersama dengan saya. Saya senantiasa bersyukur bahwa yang saya alami ini adalah Dia bekerja melalui hidup saya. Bagaimana bisa gini? Iman kita berbicara demikian. Maka dikatakan ini, bersyukurlah. Senantiasa. Luar biasa Bapak Ibu. Amin. Di sini kita harus merubah paradigma kita, memahami siapa sebenarnya Dia di dalam hidup kita, gitu kasihnya di dalam hidup kita. Luar biasa. Mari kita baca firman-Nya dari hari ke hari, supaya kita bisa merasakan, waduh, ternyata saya selama ini pemahaman yang sangat dangkal. Mari kita dalami pemahaman bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Dari mana kita bisa memahami? Baca firman Tuhan. Kadang-kadang tidak masuk akal secara duniawi. Orang gila nih, kok ada kata-kata gini sama saya? Tidak mungkin. 2 Korintus 5 itu tadi. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Kita sama-sama tahu bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, juga tetap nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Apabila iman kita luar biasa melalui hidup kita. Kalau tidak melalui iman, mungkinkah ini? Tidak ada. Namanya hidup di dunia. Maka sering saya katakan, Bapak Ibu, karena saya latar belakang medis, Bapak Ibu, jangan terlalu banyak mikirkanlah macam-macam, apa segala. Tenang, kalau sudah pasti. Ya kan Bapak Ibu? Wajar kita manusia sebagai berpikir. Kalau nggak mau berpikir, sering saya katakan, Bapak Ibu, ya dokter, saya kan. Nah, ibu masih normal, Bapak masih normal. Kenapa? Masih berpikir. Tapi kalau sudah terlampau tuh, lihat kan penyakitnya kan? Jadi penyakit kita yang utama akibat daripada
ulah kita, perbuatan kita, pikiran kita. Tuh di ayat mengatakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ini enggak berhitung terus. Wajar Bapak Ibu, saya bilang sama saya. Kalau Bapak Ibu nggak mau berpikir, ambil tali gantung diri, selesai. Kenapa? Kalau kita masih hidup, pasti berpikir, jadi jangan terlampau Kenapa Baca firman Tuhan. Ini salah satu Filipi 4 ayat 6 sampai 8 luar biasa. Indah sekali. Sederhana, tapi mau nggak kita merenungkan kata-kata ini? Ini enggak ego kita yang langsung menonjol. Ya, kalau bahasa Batak, ada yang pada konon katanya. Belum banyak orang Batak sini ya. Apa yang kita diomongin ini? Aku tahu aku kan masih gini, aku kan gini. Akhirnya datang keakuan kita terus. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan, hilangkan keakuannya, tapi imanmu layak berbicara. Amin Bapak Ibu. Amin. Selanjutnya, Tuhan tidak akan membiarkan ada orang-orang bersikap senangnya dan merasa berhak menindas sesamanya. Sehingga pada ayat 45 bisa kita baca bahwa mengecam orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, sombong, hianat, semua tidak akan tetap ada. Habakuk berkata, mereka tidak akan tetap ada, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Artinya, tetap iman kita lah yang dominan dalam hidup kita. Kalau tidak, ini dia dikatakan ada musuh dan apa bang? Aku bisa gini, karena aku sekolah tinggi loh, karena aku rajin kerja loh, karena aku sering olahraga loh, karena aku sering bermakeup ke sana dan aku sering facial loh, makanya gini cantik, aku ganteng, aku. Nah itulah kemanusiaan kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan karena kasihnya terhadap hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita ditindas, disakiti, ditekan, dan dikecewakan. Tidak mungkin kan? Karena dia kan, kamulah anak yang kukasihi. Coba anak yang hilang. Sudah kemana-mana dia jalan, sampai sudah makan makanan yang kotor-kotor di luar. Tapi dia kembali kepada bapaknya. Itu bapaknya tetap mengasihi dia segitu luar biasa. Sampai abangnya cemburu. Itu menyatakan kasihnya Tuhan terhadap kita. Apapun yang kita lakukan, jangan ragukan kasihnya senantiasa bersama kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan, saya sudah ditinggalkan Tuhan ini, saya sudah banyak dosa ini, saya sudah gini. Cuma hanya kata-kata, tidak mau merubah cara berpikir. Memang kita berdosa, karena dibilang telah dikuduskan sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10. Kita aja masih berperilaku dosa, tapi kita tidak orang berdosa. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan kita bilang kau kan orang berdosa. Kembali ke tadi, mari kita merubah paradigma. Kita orang-orang kudus loh. Secara iman kita orang kudus. Kita telah dikuduskan sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10. Kerja orang kudus adalah melakukan pekerjaan baik. Orang-orang benar. Kenapa? Karena secara iman kita adalah anaknya. Anak orang yang benar. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita ditindas, disakiti, ditekan, dan dikecewakan. Bagaimanakah seseorang dapat hidup oleh percayanya? Bisa kita lihat kata dasar kepercayaan di dalam bahasa Ibrani berarti keteguhan, kebenaran, kesetiaan sebagai bagian dari dalam sifat-sifat alami yang dimiliki setiap manusia. Dan sifat-sifat alami. Kalau sudah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, inilah dia, kita punya keteguhan, kebenaran, kesetiaan
Dan inilah sifat-sifat alami yang tertanam di dalam hidup kita, yang tidak bisa kita pungkiri. Orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang saya katakan tadi, di atas tadi ini, biasanya dapat menjelaskan sikapnya terhadap Allah dan sesamanya manusia. Bisa memahami bagaimana kasih Tuhan terhadap dia. Kita bisa memahami bagaimana kasih Tuhan terhadap kita. Kita bisa memahami kasih Tuhan terhadap kita kelihatan daripada bagaimana kita perlakuan kita terhadap sesama kita. Itu otomatis, itu alamiah, natural, tidak bisa kita buat-buat, mengalir dalam hidup kita, tidak sembarangan, tapi mudah. Bagaimana itu? Mari kita beriman tetap kepada Dia dari waktu ke waktu. Pasti mengalir dari hidup kita. Kasih itu tidak bisa kita buat-buat, itu mengalir. Kalau kita buat-buat, itu bukan kasih dari Dia. Kasih karena hebeng, karena mau kita diperhatikan, maka kita mengasihi. Tapi ini lagi, memang kasih itu mengalir secara natural, secara spontan, secara alamiah melalui hidup kita. Kenapa? Di atas kata dasar kepercayaan dalam bahasa Ibrani berarti keteguhan, kebenaran, dan kesetiaan. Dan itu sudah tertanam di dalam hidup kita secara alami. Dan itu akan muncul. Orang yang memiliki sifat-sifat seperti atas ini biasanya orang dapat menjalankan sikap terhadap Allah dan sesamanya manusia. Orang benar ini yang akan hidup. Hidup artinya hidup bersama dengan Dia, bukan hidup duniawi lagi. Serta pengharapan yang dimiliki oleh setiap orang benar, inilah yang akan membawa kita melihat janji-janji Tuhan menjadi nyata. Amin, Bapak Ibu? Amin. Luar biasa. Bukan yang kita buat-buat, Bapak Ibu. Memang mengalir di dalam hidup kita. Jadi jangan kita sangka kalau saya rajin ke gereja, saya pasti. Ya sama dengan kita menjadi membuat hutang Tuhan, kan? Kita datang ke gereja ini bertemu untuk menyatakan sukacita. Jadi bukan menagih hutang Tuhan. Kita menyatakan sukacita, puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Karena Dialah kita bisa begini. Saya orang di rumah sakit sana, bisa nggak datang kemari? Contoh sederhana. Jadi sukacita kita lah mengatakan kita bertemu pada hari ini. Maka saya katakan Christianity is a party. Kekristenan adalah pesta. Kita berpesta hari ini. Sukacita. Amin, Bapak Ibu? Coba bermusik ini, bambu, drum, keyboard apa segala. Sukacita yang luar biasa. Kita bertepuk tangan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak lurus hatinya? Habakuk 2 ayat 5. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti ujungnya orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dengan segala bangsa dikumpulkannya. Artinya sama dengan tadi, kalau sudah iman kita tidak berbicara, inilah yang terjadi dalam hidup kita. Gila ya, maaf. Semangatnya mengucapkan firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat, hal ini sebenarnya, ya kata-kata ini, Habakuk 2:5 ini sebenarnya, slide, ditujukan kepada bangsa Kasdi. Ya, Habakuk 2 ayat 5 itu. Tetapi dalam realitas kehidupan orang percaya, maka kita mendapat sebuah kesimpulan, yaitu bahwa setiap orang yang berlaku sombong adalah mereka yang hidup mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jadi bukan iman yang bekerja. Aku bisa begini karena kehebatanku, karena kekuatanku. Tadi sudah saya sampaikan. Tapi semuanya itu olah
karena iman kita. Bisa kita lihat Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Luar biasa, sukacita itu senantiasa di dalam hidup kita. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan dengan perbuatan kita, memang mengandalkan Tuhan dengan hati kita yang mengalir begitu luar biasa. Maka saya katakan tadi, perbuatan yang tidak didasari iman adalah dosa. 14 ayat 23 itu. Ini yang dikatakan tadi. Akan jadi mati hidup ini. Tidak ada lagi rasa iri hati, tidak ada rasa lagi dengki, tetap sukacita. Bagaimana bisa itu? Jangan tanya saya, tanya hatinya, tanya Tuhan. Tidak bisa kita berbuat, tidak boleh kita hitung-hitung. Saya harus gini supaya gini, saya harus gini supaya gini. Tidak ada lagi supaya, karena dia. Jangan dibalikkan. Supaya. Saya rajin ke gereja supaya, saya rajin baca Alkitab supaya, saya sudah membaca Alkitab 10 kali bolak-balik supaya. Itu sama dengan pemahaman yang perlu kita lihat kembali. Tapi saya bisa gini, saya bisa memahami ini karena Dia yang berdiam di hidup saya. Kalau sudah gitu mengatakan berarti iman kita bekerja, sehingga tidak ada lagi kata-kata yang membuat kita menjadi sakit. Ya enggak? Gimana enggak sakit? Rasa-rasa iri, rasa dengki, rasa dendam, rasa apa? 80% penduduk dunia, faktor utama penyakit apapun itu didasari adalah faktor psikologis, faktor kejiwaan, kecapean berpikir tentang hidupnya. Terakhir, serahkanlah segala keteranganmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin, Bapak Ibu. Jawaban Tuhan itu memberi harapan yang besar bagi orang-orang hidup dalam kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga selalu ada kekuatan dan semangat yang baru timbul dalam diri dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan yang jalan. Apalagi Bapak Ibu, sukacita kan? Kita serahkan. Mari kita tetap menyatakan diri kita bahwa Dialah bekerja melalui hidup kita. Mari kita tetap bersyukur, sehingga sukacita di dalam hati kita dan sejahtera dalam hidup kita tetap akan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sakit penyakit pasti hilang. Saya katakan tadi, itu hasil ilmiah pengetahuan. 80% penduduk dunia yang mengalami sakit penyakit, sakit apapun itu, sangat besar dipengaruhi oleh faktor psikosomatis, faktor psikologis. Itu bukan hanya teori lagi, namun ilmu pengetahuan itu betul-betul tertulis sebuah di Alkitab. Saya kadang-kadang, oh iya ya, ternyata di Alkitab sudah tertulis sebenarnya. Oh iya ya. Akhirnya kadang-kadang kita kayak orang bodoh. Oh iya ya. Jadi kita tetap bersukacita, sehingga apapun yang kita alami, sakit penyakit, masalah hidup kita dapat selesaikan di dalam beriman kepada Dia. Amin, Bapak Ibu. Kita bernyanyi sebelum kita tutup. Slide selanjutnya. Ini pemusik andal semuanya. Ya, jangan ada. Kita sama-sama menyanyikannya, Bapak Ibu.
Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Bapa di sorga, firman-Mu yang telah kami dengar menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Keluarga kami dimanapun berada hari ini, apapun keadaan mereka, kesusahan, kesakitan, dan segala sesuatu, semuanya itu kami serahkan hanya kepadamu saja. Karena sukacita darimu tetap pasti bersama dengan mereka. Seluruh rencana kami ke depan kami serahkan kepadamu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Seluruh saudara-saudara kami yang turut serta berpartisipasi dalam memeriahkan dalam acara sukacita kami pagi hari ini, kami serahkan kepadamu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sampaikan doa kami ini atas nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.